Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing. Tidak lupa saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah Raya Minggu. Dan biarlah ibadah ini bagaikan dupa berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Selanjutnya kita berdoa. Kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan menyingkapkan rahasia firman-Nya sore ini, supaya kehidupan kita semuanya diberkati, kehidupan kita dipulihkan, sehingga kehidupan kita ini menjadi suatu kehidupan yang berkenan, baik nikah, ibadah, pelayanan, menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Segera kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu 11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 16. Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Perikopnya atau judulnya Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Ayat 15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat 16, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tata mereka, ya, ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah. Puji Tuhan. Saudara, ayat 15 menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tampil sebagai raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Tadi sudah saya baca Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Namun pada ayat 15 ini menunjukkan bahwa Yesus tampil sebagai raja di atas segala raja. Yesus tampil sebagai raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Haleluya. Ini merupakan sebuah kemenangan yang kekal. Ini merupakan sebuah kemenangan yang kekal. Berarti tidak akan pernah terjadi kekalahan lagi. Loh, berarti tidak pernah terjadi kekalahan lagi. Puji Tuhan. Tidak akan pernah terjadi kekalahan lagi. Puji Tuhan, kalau hari ini mungkin kita lemah dan kalah terhadap dosa, mungkin dalam satu dosa, apapun itu, maupun kejahatan ataupun kenajisan, ataupun dosa-dosa yang lain. Tetapi mari kita berjuang. Amin, saudaraku. Sampai nanti Yesus tampil sebagai raja di atas segala raja. Ini merupakan sebuah kemenangan yang kekal, berarti tidak akan pernah terjadi kekalahan lagi. Puji Tuhan. Saudaraku, lalu dalam tanda kemenangan, kemudian di sini kita melihat tanda kemenangan itu, titik 2, terdengar suara nyaring di dalam surga. Adapun tanda kemenangan itu, terdengar suara nyaring di dalam surga. Itulah nyanyian puji-pujian para tua-tua. Itulah nyanyian puji-pujian para tua-tua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 13 sampai 16. Judulnya Nyanyian Musa dan Israel. Nyanyian Musa dan Israel. Puji Tuhan. Ayat 13 sampai dengan ayat 16. Saya baca mulai dari ayat 12. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Ayat 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya
Mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Puji Tuhan. Dalam setiap kemenangan, ada nyanyian yang terdengar. Amin, saudaraku. Seperti Musa dan Israel, mereka terdengar setelah menyeberangi laut Teberau sampai menyeberangi sungai Yordan. Ketika mereka menyeberangi laut Teberau, di situ terdengar nyanyian, suara atau nyanyian sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Dalam setiap kemenangan ada nyanyian yang terdengar sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Kemudian lewat nyanyian itu ada pengakuan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Lewat nyanyian itu, lewat nyanyian kemenangan itu, ada pengakuan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, yakni satu, Tuhan menuntun umat ketebusannya dengan kasih setia. Tuhan menuntun umat ketebusannya dengan kasih setia. Puji Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan menuntun perjalanan hidup rohani kita karena kasih setia Tuhan. Dua, Tuhan membimbing ke tempat kediamannya yang kudus. Tuhan membimbing ke tempat kediamannya yang kudus dengan kekuatannya. Dengan kekuatannya. Saudaraku, sekarang ini Tuhan telah menuntut dan membimbing kita karena kasih setia dan karena kekuatannya. Karena kasih setia dan karena kekuatannya. Puji Tuhan. Mendengar hal itu, Filistin gentar dan menggigil. Filistin gentar dan menggigil. Strip yang kedua, Edom gempar. Strip yang ketiga, Moab ketakutan yang dahsyat. Strip yang keempat, Kanaan gemetar. Strip yang keempat, Kanaan gemetar. Pendeknya, oleh kebesaran tangan Tuhan, umat ketebusan Tuhan, satu, menyeberang laut Kolsom, laut mati. Dua, menyeberang sungai Yordan. Dengan demikian, arti rohaninya bagi kita sekarang, Tuhan telah menyeberangkan kehidupan kita dari satu, dari perbuatan daging dan dari segala hawa nafsu daging yang jahat. Dua, dari hukum Taurat. Dari hukum Taurat. Puji Tuhan, kita bersyukur sebagaimana di sini dikatakan dalam Keluaran pasal 15 ini, terkhusus pada ayat 16. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Puji Tuhan. Jadi pendeknya, oleh kebesaran tangan Tuhan, umat ketebusan Tuhan, satu, menyeberang laut Kolsom. Dua, menyeberang sungai Yordan. Arti rohaninya untuk kita sekarang adalah Tuhan telah menyeberangkan, Tuhan telah menyingkirkan kehidupan kita dari perbuatan daging dan dari hukum Taurat. Amin, saudaraku. Dari hukum Taurat. Roma 8 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Jadi saudara, di dalam setiap kemenangan pasti terdengar suara nyanyian. Itu tanda kemenangan. Sebagai puji-pujian kepada Tuhan. Kita tidak akan mungkin menaikkan nyanyian kepada Tuhan sebagai tanda puji-pujian kepada Tuhan selama kita terikat dengan dosa. Selama kita terikat dengan dosa, tidak akan pernah terdengar nyanyian sebagai puji-pujian kepada Tuhan. Kalau sore ini kita menaikkan nyanyian sebagai puji-pujian kepada Tuhan, karena dua tangan dilepaskan dari dosa, dari ikatan dosa, dan dua kaki dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Dari segala ikatan apa saja,
dilepaskan. Sehingga pada saat ini kita ada di dalam rumah Tuhan, di gunung Tuhan yang kudus, untuk menaikkan nyanyian kemenangan. Itulah tanda puji-pujian kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma 8 ayat 3 sampai dengan 4. Roma 8 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Puji Tuhan. Sebagai manusia, Yesus telah menanggung sengsara di atas kayu salib, sehingga satu, kita bebas dari tuntutan hukum Taurat. Amin. Dua, kita bebas dari perbuatan daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang dan menjadi manusia. Dia rela mati di atas kayu salib supaya kita bebas dari tuntutan hukum Taurat dan bebas dari segala perbuatan daging dengan segala keinginan-keinginannya yang jahat. Kalau kita masih terikat dengan hukum Taurat, maka kita akan menjalankan ibadah ini menurut ketentuan dari hukum Taurat. Puji Tuhan. Mulut memuji Tuhan, misalnya mulut memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan, sama dengan mempersembahkan tubuhnya di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, tetapi manusia batinnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian kelemahan dari hukum Taurat. Saudaraku, tangan ganti tangan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sehingga kesimpulannya, setiap orang yang masih dua tangan dan dua kaki terikat dengan hukum Taurat, saudaraku, dua tangan yang terikat dengan hukum Taurat, kaki terikat dengan hukum Taurat, maka ia tidak bebas dari ketentuan-ketentuan dari hukum Taurat itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menggenapkan hukum Taurat itu di dalam diri kita masing-masing. Sehingga hukum Taurat itu tidak mengikat dua tangan dan dua kaki kita. Kemudian kita juga bebas dan menyingkir dari perbuatan daging dengan segala keinginan-keinginannya yang jahat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lalu kita memeriksa kembali Keluaran 15 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Keluaran 15 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jelas sekali pada ayat terakhir ayat 18 ini. Pada ayat 18 ini dikatakan Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Jadi di dalam kemenangan itu selalu ada terdengar suara-suara nyanyian. Itulah puji-pujian kepada Tuhan. Karena pada saat sangkakala yang ketujuh itu ditiup oleh malaikat yang ketujuh, Tuhan memerintah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Di sini kita melihat, saudara, pada ayat yang ke-17 sampai 18, Tuhan membawa dan menyeberangkan umat ketebusannya untuk dicangkokkan di atas gunung Tuhan. Ya, Tuhan membawa dan menyeberangkan umat ketebusannya untuk dicangkokkan di atas gunung Tuhan. Pendeknya,
dicangkokkan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin saudaraku. Dicangkokkan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Dan pada saat itulah Tuhan memerintah kekal sampai selama-lamanya. Dan pada saat itulah Tuhan memerintah kekal sampai selama-lamanya. Kita kembali membaca Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi ayat Wahyu 11 ayat 15 sama dengan Keluaran 15 sampai ayat 1 sampai dengan ayat 20. Puji Tuhan. Lalu ayat 16, ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Puji Tuhan. Singkatnya, dari peniupan sangkakala yang terakhir atau peniupan sangkakala yang ketujuh, Yesus akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian dalam kesempatan yang lain, ke-24 tua-tua tersungkur dan menyembah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Dalam kesempatan yang lain, dalam satu kesempatan, sangkakala yang ketujuh ditiup, disertai dengan suara-suara yang nyaring. Puji Tuhan, tanda kemenangan bahwa Tuhan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dalam kesempatan yang lain, tersungkur, ke-24 tua-tua tersungkur dan menyembah Allah yang hidup. Puji Tuhan. 24 tua-tua dalam susunan tabernakel itu terkena pada meja roti sajian. Puji Tuhan. Terkena pada meja roti sajian. Ya. Puji Tuhan. Terkena kepada 24 tua-tua dalam susunan tabernakel terkena pada meja roti sajian. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara tidak perlu bingung di situ, karena di atas meja terdapat 12 ketul roti. Itu berbicara tentang gereja, 12 rasul gereja hujan awal dan 12 rasul gereja hujan akhir. Jadi genap 24 tua-tua. Amin. Imamat 24 ayat 5 sampai 7. Imamat 24 ayat 5 sampai 7. Imamat 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, roti sajian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Haleluya. 12 ketul roti di atas meja diatur menjadi 2 susun. Diatur menjadi 2 susun. Masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Ini pun kalau disatukan menjadi 66, itu menunjuk jumlah seluruh Alkitab dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang diawali kitab Kejadian, diakhiri kitab Wahyu. Amin, saudaraku. Selanjutnya harus membubuh kemenyan tulen ke atas roti tersebut. Selanjutnya harus membubuh kemenyan tulen ke atas roti tersebut. Arti rohaninya, penyembahan itu harus didorong oleh firman Allah. Artinya penyembahan yang benar harus didorong oleh kekuatan firman Allah. Jangan kita menyembah tiba-tiba menyebut sikaraba, tetapi tidak ada firman, itu tidak benar. Jadi penyembahan yang benar harus didorong oleh kekuatan firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku.
Itulah keberadaan daripada 24 tuan tua. Jadi sementara dalam satu sisi terdengar suara sangkakala ditiup oleh malaikat yang ketujuh, diiringi dengan suara-suara yang nyaring. Tetapi dalam sisi yang lain, kesempatan yang lain, 24 tua-tua tersungkur dan sujud menyembah kepada Allah yang hidup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya dengan kekuatan firman Allah, hari demi hari kerohanian kita dibawa sampai kepada puncaknya. Itulah doa penyembahan. Dengan lain kata, tanda penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Taat kepada kehendak Allah. Tanda penyerahan sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Itu puncak kerohanian, taat kepada kehendak Allah. Itulah penyembahan. Penyembahan tapi tidak taat kepada kehendak Allah, itu rutinitas, itu penyembahan lahiriah. Tetapi yang benar, penyembahan itu berarti sebagai tanda penyerahan untuk taat kepada kehendak Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Demikianlah cara Tuhan mempersiapkan gereja Tuhan untuk menjadi satu pemerintahan yang kekal sampai selama-lamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat lebih jauh tentang 24 tua-tua ini di dalam Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Wahyu yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, dua peristiwa terlihat pada ayat 7 sampai dengan ayat 10. Dua perkara terlihat dengan jelas di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 1. 24 tua-tua tersungkur dan sujud menyembah anak domba Allah karena terjadi pembukaan rahasia firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebaliknya tadi ke atas 12 ketur roti dicurahkan minyak, dibubuhkan, saudaraku, tadi kemenyan tulen. Berarti penyembahan itu didorong oleh firman Allah. Tetapi di ayat di sini kita melihat 24 tua-tua tersungkur dan sujud menyembah anak domba karena terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan. Jadi jelas, pembukaan rahasia firman membawa kita sampai kepada dua penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi betul-betul di hari-hari ini pokok doa kita yang terutama, yang pertama adalah supaya kiranya senantiasa terjadi pembukaan rahasia firman dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Lewat pembukaan firman ini, nanti kehidupan hidup rohani kita akan dibawa sampai kepada derajat yang tinggi, dibawa sampai kepada puncak rohani, yaitu dalam doa penyembahan yang benar. Itulah penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah, tidak taat kepada hati yang keras lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dua, menyanyikan nyanyian baru. Ya, tadi ada dua perkara. Yang kedua, ada nyanyian baru, menyanyikan nyanyian baru karena darah anak domba telah memberi kemenangan. Amin. Karena darah anak domba itu telah memberi kemenangan dari tiap-tiap suku, dari tiap-tiap kaum, dari tiap-tiap bahasa,
dan dari tiap-tiap bangsa-bangsa oleh darah anak domba, memberi kemenangan kepada tiap-tiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Dan selanjutnya mereka yang sudah berkemenangan dari tiap-tiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa, dibuat mereka menjadi, Allah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Amin, saudaraku. Selanjutnya mereka yang sudah ditebus oleh darah anak domba, membuat mereka menjadi satu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Satu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Tujuannya adalah supaya mereka memerintah sebagai raja di bumi. Jadi seorang pelayan Tuhan, seorang imam rajani harus punya kuasa dan otoritas memerintah sebagai raja di bumi. Berkuasa atas bumi, berkuasa atas segala yang lain. Dosa tidak berkuasa lagi. Itu suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa, imamat rajani. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, sangat sinkron sekali dengan apa yang sudah kita baca di dalam Wahyu 11 ayat 15 sampai ayat 16. Dalam kemenangan itu ada nyanyian sebagai puji-pujian kepada Tuhan. Kemudian dalam kesempatan yang lain 24 tua-tua tersungkur sujud menyembah kepada Dia. Di sini pun kita melihat hal yang senada tentang 24 tua-tua ini. Kalau kita memang sudah penuh dengan firman Allah, tidak bisa dipungkiri, itu akan terus membawa kita sampai kepada derajat yang tinggi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena Allah kita besar, luar biasa. Dia mempunyai, oleh karena kekuatan tangannya, kita dibuat menyeberang, menyingkir dari perbudakan dosa, menyingkir dari hukum Taurat. Tidak ada seperti Dia. Sehingga nanti pada kelak, pada saat kerajaan, pada saat Tuhan memerintah, semua bangsa-bangsa akan menggigil. Semua bangsa-bangsa nanti akan merasa ketakutan dengan segala kedahsyatan yang luar biasa. Mulai dari Filistin sampai Kanaan, mereka mengalami ketakutan yang dahsyat. Mulai daripada Filistin sampai kepada Moab, Edom, sampai nanti Kanaan, mengalami kedahsyatan yang sangat luar biasa. Takut yang begitu dahsyat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Jadi, saudara, sekali lagi untuk yang kesekian kali, saya tidak tahu untuk kesekian seberapa kali saya mengucapkan ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membawa kita sampai sejauh ini lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Satu-satunya pengajaran yang akan mempersatukan gereja Tuhan menjadi tubuh mempelai. Gereja yang sempurna, itulah tubuh mempelai. Kelak dibawa masuk dalam pesta nikah anak domba. Disitulah suara yang puncak dari suara nyaring yang terbesar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, sekarang peristiwa ini dari Wahyu pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 10, saya akan membawa saudara untuk melihat Daniel pasal yang kedua, supaya semakin memberi terang kepada kita. Oleh hikmat Tuhan ini akan memberi terang kepada kita, ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Daniel pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan ayat 18. Daniel pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria teman-temannya.
Ya, itu Sadrak, Mesak, Abednego. Ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, mengenai rahasia mimpi daripada Nebukadnezar, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Daniel bersama-sama dengan Hananya, Misael, dan Asaria memohon, berdoa dan memohon supaya terjadi pembukaan rahasia firman. Supaya kalau terjadi pembukaan rahasia firman, kita ditolong, dilepaskan dari kebinasaan. Karena kerohanian kita, karena lewat pembukaan rahasia firman ini nanti akan membawa kita sampai kepada derajat yang tinggi, akan membawa kehidupan rohani kita sampai kepada doa penyembahan. Itulah penyerahan diri sepenuh kepada kehendak Allah. Kalau tidak ada pembukaan rahasia firman, saya terlalu yakin mengatakan harapan untuk selamat itu terlalu kecil. Tidak cukup hanya berkata, saya percaya Tuhanku dahsyat. Kalau soal percaya, setan juga percaya. Kemudian soal kalau Tuhan, kalau memang banyak orang Kristen berkata, aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhan memang dahsyat. Tetapi tidak cukup hanya berkata, aku percaya. Kalau soal percaya, setan juga percaya. Kalau soal percaya ya. Persoalannya sekarang, setan tidak bisa dapat menyentuh, apalagi memikul salib. Setan tidak punya dua tangan, dua kaki untuk memikul salib. Setan tidak mempunyai dua kaki untuk melangkah sesuai ketetapan firman. Tetapi bagi kita sekarang di hari-hari terakhir ini, yang masih hidup, yang masih tersisa di Gunung Sion, kesempatan bagi kita untuk dengan dua tangan meraih salib dan melangkah bersama-sama dengan Tuhan sesuai dengan ketetapan firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Doakan supaya Tuhan terus bukakan rahasia firman dalam setiap pertemuan ibadah ini. Dan bersyukur kalau Tuhan izinkan kita memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan ini. Bersyukur. Karena ular, setan bagaikan ular, tidak punya dua tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak punya dua kaki untuk digunakan melangkah sesuai ketetapan firman Allah. Tapi kita, kekuatan firman akan mendorong, dan kita akan terus setelah didorong kita akan terus maju melangkah sesuai ketetapan firman hingga kita dibawa sampai pada puncak rohani doa penyembahan. Itulah penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Kita bersyukur. Kalau masih ada kesempatan untuk memikul salib, bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Doakan supaya Tuhan terus bukakan rahasia firman. Saudaraku, dalam nats yang lain berkata, umatku binasa karena tidak mempunyai pengetahuan. Dalam ayat yang lain juga berkata, kalau tidak ada wahyu pembukaan firman, maka binasalah umatku. Kalau tidak ada wahyu, liarlah umatku. Binasalah umatku, liar, binasa. Jadi oleh pembukaan firman inilah kita lepas dari kebinasaan. Amin, saudaraku. Sebab saudara, Nebukadnezar setelah dia bermimpi, dengar dulu cerita ini. Setelah dia bermimpi, lalu mimpi itu diceritakannya kepada ahli nujum. Boleh baca dulu ayat 27. Ya, saya sendiri membaca ya.
Daniel 2 ayat 11. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Berarti di sorga hanya Tuhan yang dapat menyingkapkan rahasia firman. Hanya Tuhan yang dapat menyingkapkan rahasia firman Tuhan. Persis seperti di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Hanya Kristus yang dapat menyingkapkan rahasia firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Disitulah oleh sebab itu Daniel sadar, dia mengajak rekan-rekannya. Itulah Hananya, Misael dan Azaria, dengan lain kata Sadrak, Mesak, Abednego, untuk segera berdoa. Di dalam doa mereka akan memohonkan kepada Tuhan supaya terjadi pembukaan rahasia firman. Itu juga tangisan saya di hari-hari terakhir ini. Bukan soal makan dan minum, bukan soal hal-hal yang lahiriah, tetapi soal pembukaan rahasia firman. Supaya kiranya Tuhan terus membukakan rahasia firman, supaya kehidupan kita lepas dari kebinasaan. Amin, saudara. Inilah tangisan saya kepada Tuhan di hari-hari terakhir ini, supaya saudara dan saya terlepas dari kebinasaan. Jadi saudara harus belajar menghargai pembukaan firman. Belajar menghargai pembukaan firman. Puji Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini setan berusaha untuk menyesatkan gereja. Hari-hari ini gereja hanya sibuk soal perkara lahiriah, sibuk dengan berkat-berkat lahiriah, sibuk dengan teologi kemakmuran, tetapi mengesampingkan salib Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Tapi hari-hari ini sebaliknya kita terus berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus bukakan firman-Nya sehingga kita tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya di dalam pemerintahan yang kekal. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya, berarti masih tetap berada di dalam dosa. Masih ada dosa yang terselubung, yang tersembunyi, belum diakui di hadapan Tuhan. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Jadi kalau tidak ada pembuka rahasia firman, maka segala dosa yang terselubung tidak akan tersingkap. Sebab hanya Kristus yang dapat menyingkapkan rahasia firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sebabnya di atas tadi saya sudah sampaikan, jangan kita anggap enteng dengan pembukaan firman. Tetapi kita mari semakin hari semakin belajar untuk menghargai pembukaan firman Tuhan, supaya kita lepas dari kebinasaan. Puji Tuhan, Daniel saja seorang nabi yang besar, sungguh-sungguh berdoa dan memohon supaya terjadi pembukaan rahasia firman. Tidak lain tidak bukan dengan satu tujuan, supaya mereka terbebas dari kebinasaan, lepas dari kematian kekal. Lah kalau kita ini, kalau Daniel saja ada hamba Tuhan yang Daniel saja nabi besar memohon kemurahan Tuhan supaya terjadi pembukaan, seharusnya kita juga di hari-hari terakhir ini, mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, lebih lagi memohon kepada Tuhan supaya kehidupan kita yang hina, yang tidak berdaya ini tertolong oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 15, 2 Korintus 3:15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa atau hukum Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Jadi kalau ibadah yang dijalankan itu secara Taurat hanya ibadah lahiriah, mulut memuji Tuhan, hatinya jauh dari pembukaan firman, tidak akan pernah tertolong, karena tidak akan pernah tersingkap. Dosanya yang besar itu, yang disembunyikan itu tidak akan pernah tersingkap, dan kehidupan manusia seperti ini tidak akan pernah tertolong. Maka sekiranya saudara dalam setiap mendengarkan firman Tuhan, manakala terjadi pembukaan rahasia firman yang berkuasa menyingkapkan segala yang terselubung, dosa yang tersembunyi, jangan keraskan hati, tetapi segera akui segala sesuatu yang sudah dilakukan yang belum pernah diakui. Sore ini kesempatan selebar-lebarnya bagi kita untuk datang mengakui segala kekurangan kita. Kalau kita hanya datang menjalankan ibadah Taurat, tidak akan mungkin kita bisa tertolong. Selubung yang menyelubungi itu tidak mungkin tersingkap, sebab hanya Kristus yang dapat menyingkapkan segala sesuatunya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang kelima, boleh kita lihat dulu sedikit lagi ke situ. Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima, ayat 3 sampai dengan ayat 4. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Di sini kita melihat Rasul Yohanes menangis. Mengapa dia menangis? Karena tidak terjadi pembukaan rahasia firman. Kalau terjadi pembukaan rahasia firman, maka segala yang terselubung akan tersingkap. Dan kalau segala yang terselubung tersingkap, Tuhan berarti menyelesaikan masalah kita, sama artinya Tuhan menghapus air mata kita. Tetapi di sini kita melihat Rasul Yohanes penuh dengan tangisan, karena dianggapnya tidak ada terjadi pembukaan rahasia firman. Kalau tidak ada terjadi pembukaan rahasia firman, masalah akan terus berjalan, masalah akan terus berlangsung. Sebaliknya kalau terjadi pembukaan rahasia firman, semua dosa yang terselubung akan tersingkap. Masalah selesai, tuntas. Tuhan menghapus air mata. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi pada ayat 5, lalu berkata seorang dari tua-tua itu kepadaku. Nah, tua-tua penuh dengan firman. Membawa firman itu juga membawa mereka sampai kepada penyerahan diri sepenuh. Lalu di sini lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu. Apa kata mereka? Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab dan membuka ketujuh meterainya. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kalau kita mendapat pembukaan rahasia firman sore hari ini, itu adalah kemurahan hati Tuhan untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di atas muka bumi ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita kembali membaca Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ayat 19 terlebih dahulu. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Puji Tuhan. Saudaraku, akhirnya Tuhan pun menyingkapkan rahasia yang besar dalam suatu penglihatan. Akhirnya Tuhan pun menyingkapkan rahasia firman yang besar kepada Daniel dalam suatu penglihatan. Oleh karena penyingkapan rahasia inilah Daniel memuji Allah semesta langit. Amin, saudaraku. Daniel memuji Allah semesta langit sama dengan terdengar suara nyanyian. Kalau rahasia firman tersingkap,
Kalau terjadi penyingkapan rahasia firman, segala yang terselubung di dalam hati akan tersingkap. Sama dengan segala dosa yang tersembunyi tersingkap. Sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Sama dengan masalah selesai. Sama dengan air mata dihapus. Disitulah ada kemenangan. Dalam kemenangan terdengarlah suara nyanyian sebagai puji-pujian kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sangat sinkron sekali dengan Wahyu 11. Ayat 15 dan 16. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya terus hati kita ini terus dipenuhkan oleh pembukaan firman, sampai kita benar-benar dibawa kepada puncak rohani. Doa penyembahan, tanda penyerahan diri sepenuh, bagaikan 24 tua-tua. Setiap kali mendengar suara nyanyian, mereka langsung bersegera. Selekasnya mereka tersungkur dan sujud menyembah kepada anak domba. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oh, Tuhan kita ini baik kepada kita semua. Dia sangat memperhatikan kehidupan kita yang hina ini. Sebetulnya kita bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan sangat memperhatikan kita ini. Kita ini pada dasarnya datang dari nikah-nikah yang hancur. Saya tahu. Kita semua datang, hampir 99 kita datang, 90% datang dari dalam nikah yang hancur. Tetapi nikah yang hancur, kehidupan yang hina ini dikumpulkan oleh Tuhan di Gunung Sion, di tempat ini, supaya kita terus menikmati pembukaan rahasia firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan kita sombong, tetap rendah hati memperhatikan pembukaan firman ini. Saya pun hasil dari nikah yang hancur. Tetapi Tuhan berkemurahan lewat pembukaan firman ini kepada kita semua. Kita semua datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya dari nikah yang hancur, supaya kita di kerajaan Tuhan dipulihkan, sampai pada akhirnya nanti Tuhan akan memerintah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kita akan membaca ayat 20, Daniel 2 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. 21, dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Tuhan membukakan rahasia firman-Nya sesuai dengan pergumulan Daniel, yaitu soal untuk memberi jawaban tentang mimpi daripada Nebukadnezar. Demikian juga kita sore ini, demikian juga Tuhan kepada kita sore ini. Kita datang dalam berbagai-bagai pergumulan, datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi Tuhan akan menyingkapkan rahasia firman untuk menyelesaikan segala pergumulan-pergumulan yang kita alami. Tuhan mau hapus air mata kita, ratap diganti dengan sukacita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, dalam pembukaan firman ini nanti kita akan mengerti antara lain, satu, Tuhan mengubah saat dan waktu. Manusia tidak bisa mengubah saat dan waktu. Amin, saudaraku? Tidak bisa. Puji Tuhan. Manusia hanya bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Manusia tidak bisa mengubah saat dan waktu. Perhatikan itu.
Manusia hanya bisa memanfaatkan kesempatan yang anak ini untuk segera menyerah, datang dan bertobat, menyerah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Berubahlah. 2. Memecat raja dan mengangkat raja. Memecat raja dan mengangkat raja. Dia yang mengangkat, dia yang menurunkan. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang dapat membukakannya. Biarlah kiranya kita semuanya memiliki kunci Daud. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita semua menjadi tiang penopang yang dipancangkan di dalam rumah Tuhan dan menjadi dasar kebenaran. Itu tanda bahwa kita sudah memegang kunci Daud. Kiranya dapat dipahami. Kalau kita masuk dan berada di dalam, tidak untuk keluar lagi. Itu kunci Daud. Kunci membuka supaya kita masuk, bukan lagi untuk keluar. Kalau kita sudah berada dalam Tuhan, tetaplah menjadi anak Tuhan. Kalau beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Kalau melayani, melayani dengan sungguh-sungguh. Tetap ada di dalamnya. Itu kunci Daud. Dari mana kita memiliki kunci Daud? Karena Tuhan sudah membukakan firman-Nya. Dan hal itu diterangkan oleh Daniel dengan gamblang kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi malam sore ini juga Tuhan singkapkan, Tuhan beritakan dengan gamblang kepada kita. Padahal kita ini sebetulnya bukan orang yang penting. Kita ini hina apa-apa, terlalu banyak dosa. Tapi kepada kita justru Tuhan menyatakan kemurahan-Nya. Ini kemurahan Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Tuhan. Ada gemuruh daya yang begitu hebat di dalam tahtanya dengan kecepatan tinggi seperti kilat yang tidak bisa dibendung oleh siapa-siapa. Kalau Dia yang mengangkat, tidak ada lagi yang menurunkan. Kalau Dia yang menurunkan, tidak ada yang dapat mengangkat. Itu harus kita ketahui. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang ketiga, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Jadi saudara, hikmat itu diberikan kepada orang yang bijaksana. Hikmat itu diberikan kepada orang yang bijaksana. Amin. Orang yang bijaksana itu sama seperti bintang-bintang di langit, menjadi penunjuk sehingga untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itu orang bijaksana. Kemudian juga memberikan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Orang yang berpengertian. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, semakin kita membuka hati kepada firman, semakin Tuhan akan singkapkan rahasia firman-Nya. Itu orang yang berpengertian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Maka pada ayat 22 ini Daniel mengaku dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang padanya. Tuhan lewat pembukaan rahasia firman, segala dosa yang tersembunyi di dalam gelap akan tersingkap karena Dia adalah terang, supaya kita juga berada dalam terang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 23, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Puji Tuhan. Haleluya. Memang Raja sudah memberi suatu ultimatum. Kalau orang bijaksana di kerajaan Babilonia, termasuk ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujun, tidak bisa mengertikan mimpi dan penglihatan daripada Nebukadnezar ini,
maka mereka semua akan dibinasakan, dilenyapkan. Tetapi mendengar akan hal itu, Daniel dan rekan-rekan segera berdoa dan memohon supaya terus terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan. Dan doa dan permohonan mereka didengarkan oleh Tuhan. Sehingga Daniel berkata, Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Orang yang kuat memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali. Kita kuat karena terjadi pembuka rahasia firman. Kita percaya diri karena terjadi pembuka rahasia firman. Kita yakin selamat dari penyakit corona, penyakit sampar yang sudah dinubuatkan di dalam Wahyu 6 ayat 6. Karena terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat Daniel pasal 2 ayat 30. Daniel pasal 2 ayat 30 sampai dengan ayat 33. Demikian firman Tuhan. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Puji Tuhan. Jadi saudara, Daniel pun mengakui di sini kalau Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel, bukan karena dia melebihi, kalau dia memiliki hikmat, kalau Tuhan membukakan rahasia firman kepada Daniel, bukan karena dia memiliki hikmat lebih daripada hikmat di dunia ini, tetapi rahasia firman itu akan disampaikan, akan dinyatakan kepada Raja Nebukadnezar. Kalau rahasia firman Tuhan itu juga diterima oleh Raja Nebukadnezar, maka di sini nanti akhirnya Raja Nebukadnezar pun akan mengenal pikiran-pikirannya sendiri, akan mengenal jalan hidupnya, akan mengenal hatinya, akan mengenal apa yang dia perbuat selama ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah kelebihan kita dari antara orang dunia ini, dari antara orang-orang di luar sana, orang dunia. Lewat pembukaan rahasia firman ini kita diajar untuk mengenal siapa kita, untuk mengenal perbuatan-perbuatan kita, pikiran-pikiran kita selama ini di dalam hal mengikuti Tuhan. Kita bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya tahu Tuhan. Amin. Apa tanda seseorang tidak mengenali dirinya? Tidak sadar banyak berbuat jahat menyakiti hati Tuhan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan bukakan firman-Nya, sehingga kita mengenal pikiran-pikiran kita, mengenal apa yang kita perbuat selama ini di hadapan Tuhan. Kita pendeknya menyadari diri sebagai orang berdosa. Nah, kalau orang sudah menyadari diri sebagai orang berdosa, tentu orang semacam ini tidak akan mungkin mengulangi kesalahannya. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak menyadari diri, selalu merasa diri paling benar, sehingga kesalahan pun tidak terhindarkan lagi dalam dirinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 31 sampai kepada ayat 33. Ya Raja, Tuanku, melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan.
Jadi adapun mimpi daripada Nebukadnezar itu adalah sebuah patung yang amat besar. Kemudian patung itu tinggi berkilau-kilauan luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku, tampak mendahsyatkan. Saudara, saya teringat waktu Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, selanjutnya roh Tuhan. Berarti atas perkenanan Tuhan, roh Tuhan membawa dia ke padang gurun. Selanjutnya di situ ada peperangan, 3 kali peperangan. Peperangan yang ketiga adalah ular atau iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Dari situlah dia memperlihatkan kerajaan dunia dengan kemegahan, dengan kemilau-kemilaunya. Puji Tuhan. Tetapi di sini kita melihat patung itu tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa. Sangat mendahsyatkan. Puji Tuhan. Saudara, jangan lupa Tritunggalnya setan, naga, antikris, dan nabi palsu. Naga itu memberikan tatanya atau pemerintahannya. Itulah pemerintahan antikris di atas muka bumi selama 3,5 tahun. Juga naga itu memberikan kekuatannya yang besar dan kekuasaannya yang luar biasa. Namun sesudah pemerintahan ini, dalam kesempatan yang lain, nabi-nabi palsu juga menjalankan pemerintahan yang sama. Mereka mengadakan mukjizat yang dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit turun ke bumi. Disitulah mereka kesempatan mengadakan mukjizat sehingga orang-orang terheran-heran melihat mukjizat, tapi mereka menyingkir dari salib. Ini sebuah kesalahan pelayanan dengan kesalahan yang besar. Selanjutnya, tanpa sadar, penduduk bumi digiring sampai menyembah patung binatang yang pertama, menyembah patung antikris. Jadi tanpa sadar, hari-hari ini banyak setan sedang berusaha merusak, meluluhlantahkan gereja Tuhan, berusaha untuk menggiring gereja Tuhan sampai kepada penyembahan berhala, patung berhala yang dapat berbicara. Itulah nanti pada masa aniaya antikris. Cukup mendahsyatkan. Memang perkara lahiriah, memang kalau berbicara tentang teologi kemakmuran, perkara lahiriah berkat jasmani itu memang sangat kemilau, silau oleh kemilauannya. Itulah kerajaan dunia dengan kemegahannya, dengan kemilaunya. Tetapi itu merupakan sesuatu yang sangat mendahsyatkan. Bukan sesuatu yang membawa kita sampai kepada kemuliaan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Hati-hati. Kalau di gereja hanya berbicara soal berkat-berkat, di gereja hanya soal bicara uang, hati-hati. Itu kemilau-kemilau yang harus kita hindari. Sesungguhnya kalau kita mencari kerajaan surga dan kebenaran yang ada dalamnya, semuanya ditambahkan kok. Tidak usah silau dengan kemilau-kemilau yang ada di dunia ini. Itu patung berhala. Amin, saudaraku. Nah, inilah sekarang yang disingkapkan oleh Daniel. Karena Tuhan membukakan firman-Nya. Dan Daniel pun menyatakannya. Supaya Nebukadnezar jangan sombong. Dan kalau saudara sadar hari ini, entah kenapa Tuhan bawa saya dalam membicarakan hal ini. Kalau saudara sadar dalam hal ini, mengapa Tuhan izinkan terjadi sampar corona, zombie corona, supaya manusia penduduk bumi jangan sombong lagi. Manusia tidak boleh terlena di bumi ini. Manusia harus kembali kepada Sang Kali. Tuhan yang menciptakan langit bumi, Tuhan yang menciptakan manusia dari seonggok tanah liat. Maka kita harus kembali kepada Sang Kali, Sang Pencipta. Kita harus menyadari itu. Kita tidak boleh terlena dengan silau kemilau daripada dunia ini.
kerajaan dunia dan kemegahannya. Tidak boleh silo dengan patung berhala. Tidak boleh silo dengan berhala-berhala apa saja. Entah silo karena pekerjaan, harta kekayaan, bisnis, apa saja. Kita harus sadari itu. Bahwa itu merupakan patung berhala yang membinasakan. Yang mendahsyatkan sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat. Sekarang orang yang punya gaji 10 miliar 1 bulan. Gigit jari. Ya. Olahraga sekarang ini 1 bulan 10 miliar 1 bulan. Gigit jari. Mereka harus mengenal Tuhan. Mereka harus menyadari diri mereka, siapa mereka. Tapi sayang, semoga mereka juga mendapatkan pembuka rahasia firman. Kalau tidak, sampai kapanpun tidak akan pernah menyadari diri. Tetapi kepada kita Tuhan singkapkan rahasia firman. Supaya kita mengerti silo kemilo yang mendahsyatkan ini. Hati-hati patung berhala. Jangan karena suatu cita-cita lalu kita sembah dia, itu mendahsyat, itu sesuatu yang sangat mendahsyatkan sekali. Jangan karena pekerjaan, karir, pendidikan, lalu kita tinggalkan Tuhan pelayanan, itu sesuatu yang mendahsyatkan sekali. Patung yang sangat mendahsyatkan sekali. Hati-hati. Saya ingatkan ini bukan karena saya marah, tapi saya mendapat suatu pengertian. Lalu saya sampaikan. Karena ini tanggung jawab saya kepada saudara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian kita akan melihat. Adapun patung itu. Antara lain. Kepalanya. Adapun wujud dari patung itu. Strip pertama kepalanya dari emas tua. Strip yang kedua, dada dan lengannya dari perak. Strip yang ketiga, perut dan pinggangnya dari tembaga. Strip yang keempat, paha dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Dan sebagian lagi dari tanah liat. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat 34. Ini tadi saya sudah membaca pada ayat 31, ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Wah, besar. Kemudian sebuah patung yang amat besar, patung itu tinggi. Selain tinggi, berkilo-kiloan luar biasa. Selain itu juga tegak di hadapan Tuhan. Tegak. Tegak. Puji Tuhan. Banyak yang sekarang tegak karena jabatan, banyak sekarang tegak karena posisi, karena uang, harta, kekayaan, karena bisnis. Menjadi tenar terkenal karena memang itu sasarannya. Tapi lihat ayat 34, sama-sama kita membaca. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Tapi tiba-tiba terungkit sebuah batu, bukan karena perbuatan tangan manusia. Tiba-tiba batu besar ini menimpa patung yang besar itu, menimpa patung yang tegak, menimpa patung yang berkilau-kilauan, menimpa patung yang emas, sehingga orang seperti silo melihatnya. Tiba-tiba dia hancurkan oleh batu yang besar itu. Hati-hati. Puji Tuhan. Itu bukan perbuatan tangan manusia. Bukan perbuatan tangan manusia. Lalu apa batu besar ini? Ini Tuhan singkapkan rahasianya kepada kita. Daniel, saudara bersyukur. Saudara bersyukur. Puji Tuhan. Jangan terlena di bumi. Kalau saudara ada kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, terima kasih. Tapi ingat Tuhan yang memberikan semuanya itu, yang mengaruniakan semuanya itu. Daniel 7. Ayat 13 sampai 14. Perhatikan baik-baik. Ayat 13, boleh baca?
Ayat 11 mulai sampai 14. Daniel 7 ayat 11 sampai 14 demikian. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Puji Tuhan, tadi tinggi besar tuh. Sombong tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Ayat 12. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Tadi Tuhan yang menentukan waktu dan saat dan waktu. Amin saudaraku. Manusia tidak bisa. Manusia hanya bisa memanfaatkan kesempatan yang ada supaya berubah, bertobat kembali kepada Tuhan. Amin. Lalu lihat ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi batu besar, itulah gunung batu. Yesus anak Allah kelak akan datang dalam kemuliaannya di awan-awan dan permai, menghancurkan kerajaan-kerajaan di bumi ini. Dia sudah mengambil, Yesus akan mengambil raja, menjadi raja, mengambil alih kerajaan di bumi ini. Dan menjadi raja di atas segala raja. Dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Karena Tuhan Yesus memberi pengertian ini kepada kita semua. Hanya Kristus yang dapat menyingkapkan rahasia firman Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, lalu kita melihat juga Daniel 2 ayat 20. Daniel 2 ayat 44. Jadi batu yang besar itulah pribadi Yesus Kristus, anak Allah. Dialah gunung batu. Amin saudaraku. Dialah gunung batu. Dia akan datang kelak pada kali yang kedua sebagai raja dan mempelai surga di awan-awan nan permai. Dia akan menjadi raja di atas segala raja dan memerintah sampai selama-lamanya. Dunia ini sudah berada pada puncak kesombongan. Dunia ini lupa kepada Tuhan sang penciptanya. Persis seperti patung yang besar tinggi yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Tetapi suatu kali nanti itu akan dihancurkan. Tuhan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Lalu ayat 44. Daniel 2 ayat 44, pembacaan ayat 43. Seperti Tuhan kulihat besi yang bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Gunung yang besar, Yesus adalah gunung batu. Dia akan meremukkan semua kerajaan-kerajaan. Dia akan menjadi raja di atas segala raja dan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah saudaraku, kita lihat dulu Daniel 7 ayat 13 sampai sudah tadi ya. Daniel 7 dulu lagi, kembali ayat 27. Maka pemerintahan
kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sampai pada akhirnya Tuhan akan himpunkan kita menjadi satu kesatuan, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka dari berbagai suku, kaum, bahasa dan bangsa, dan pemerintahannya kekal sampai selama-lamanya. Inilah pemerintahan yang sedang kita tunggu-tunggukan. Inilah pemerintahan yang sedang kita nanti-nantikan. Pemerintahan di bumi ini nanti akan berlalu. Puji Tuhan. Ingat, tanpa sebab batu yang besar itu akan terungkit, meremukkan patung yang besar dan tinggi itu, walaupun walaupun penuh dengan kemilau-kimilauan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Dan ayat terakhir kita baca lagi. Ayat terakhir, Daniel 2 ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini: sedang Tuanku ada di tempat tidur, ya Tuanku Raja, timbul pada Tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Apa buktinya? Tuhan sudah menyingkapkan rahasia firman-Nya bagi kita sekaliannya, dan Tuhan akan memberi, dan dalam lewat pembuka rahasia firman itu, Tuhan memberikan semua rencana-rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita, sampai kita menjadi satu kerajaan yang dipulihkan. Yesus tampil sebagai raja untuk memerintah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.